Udah selesai. Siap dari salam. Ada yang masih ingat tidak? Oh iya, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ayo, ada yang bisa? Ayo, coba tangannya. Siapa? Aisyah. Aisyah, masih ingat apa itu? Oke, organ pencernaan manusia. Nah, sebentar ya, ibu akan mengingatkan lagi. Nah, kita kaitkan lagi pembelajaran sebelumnya dengan G, ya. Karena kita akan melakukan kata-kata. Nanti akan ada satu kata yang berhubungan dengan organ pencernaan, tapi jadi acak. Nah, kalian harus tebak itu organ apa. Yang bisa kalian langsungkan tangannya ya. Jangan dulu menjawab sebelum itu tunjuk siapa yang jawab. Oke ya, siap ya? Siap. Oke, kata pertama. Oke, jadilah mention mulut. Oke, betul. Ini adalah mulut. Masih ingat gak deh apa mulut fungsinya? Ya, mencerna. Ya, nah, secara apa mekanik atau ekonomi? Secara mekanik. Bagus, tepuk tangan dong. Selanjutnya kata kedua ya, perhatikan. 1, 2. Sapi. Lambung. Lambung, betul sekali. Lambung apa? Untuk pencernaan makanan. Oke, secara kimiawi. Secara kimia. Secara kimiawi. Oke, tepuk tangan juga dong. Kata terakhir ya, siap. 1, 2. Oke, belum najwa. Esophagus, betul. Apa itu esophagus? Selongkongan ya. Oke, menghubungkan antara mulut dengan lambung. Tepat sekali. Nah, hari ini kita masih belajar ada hubungan dengan pencernaan, ya. Tapi sebelumnya ibu pengen memperlihatkan gambar ini ya. Terlihat jelas gambarnya ya. Nah, kira-kira menurut kalian gambar ini apa pendapat kalian tentang gambar? Cinta. Mau yang gambar mana nih? Yang ini anak kecil. Ya, kenapa? Iya, lihat aja badannya bagus ya. Ya. Oh, artinya dia kekurangan Gizi. Coba sekarang gambar yang sebelah kanannya. Kira-kira menurut kalian ini ada kata-kata apa ini? Stabilitas. Pernah mendengar kata
Harus tahu kalian kandungan apa saja yang ada di dalam makanan dan apa fungsinya. Nanti harus tahu ya. Oke. Selanjutnya, sebelum Ibu kasih LKPD, Ibu pengen memperlihatkan dulu makanan yang tertera pada gambar ini. Ya, ada apa saja tuh? Ada karbohidrat untuk kalian. Yang mana coba di antara makanan ini yang karbohidrat? Yang nasi. Oke, good. Tepuk tangan. Satu lagi deh. Selain karbohidrat ada lagi nggak? Oke, satu dulu. Yang mana? Mineral. Mana itu? Itu yang mana? Ini air. Oke, betul. Tepuk tangan coba. Sekilas kalian sudah tahu ya nutrisi apa saja yang ada dalam makanan. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, lebih memahami lagi tentang nutrisi, Ibu akan kasih LKPD buat kelompok. Ibu sengaja mendukung kelompok ya, supaya kalian bisa diskusi. Jadi, kalian sudah kita dulu ya. Oke, Ibu akan kasih LKPD. Di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Kalian bawa kan LKPD ya? Kalian bisa lihat informasinya dari buku. Oke, ya. Sama-sama ya semuanya ya. Jangan ada yang kerja, ya ada yang diam-diam tidak ya. Semuanya berdiskusi. Baik ya. Yang sampaikan LKPD. Yang kalian kerjakan yang uji pemahaman dulu. Ada pertanyaan di sini, ada beberapa pertanyaan di situ. Silakan kalian cari di buku sumber. Bisa kalian lihat di halaman 32. Ya sudah, nemu. Di situ ada materi tentang nutrisi. Nah, pertanyaan itu boleh kalian diskusikan ya, silakan. Diisi ya LKPD-nya, silakan. Kalau ada yang belum dipahami, boleh tanya nanti ya.
Sekarang ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Sudah selesai belum? Oke, kelompok satu sedikit lagi, nggak boleh diselesaikan dulu. Kelompok dua sudah selesai. Sedikit lagi juga, kelompok tiga sudah selesai, mantap. Kelompok empat sedikit lagi selesaikan. Kelompok lima sedikit lagi. Jadi menambah waktunya ya. 1 menit lagi. Beres ya? Oke, kelompok 4 sudah. Ya, waktunya sudah habis. Kita diskusikan bersama-sama ya. Oke, ini pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan makanan bergizi? Sebentar. Kita pilihnya pakai nyanyian ya? Tahu yang kalau ada 5? Tahu. Ya. Kita nyanyi sama-sama, ibu tunjuk siapa berhenti, nanti dia yang jawab ya. Siap. Kalau itu ya 1, 2, 3. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh, berkembang, menjaga kesehatan dan menjalankan fungsi sehari-hari. Luar biasa, tepuk tangan dong. Jadi makanan bergizi itu apa? Makanan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh siapa? Ya. Bisa dipahami nomor 1 ya? Dan jelaskan fungsi dari jenis-jenis nutrisi pada makanan. Sebentar, kelompok 4. Kira-kira kamu mau menunjuk kelompok mana? Yo. Kelompok yang mana? Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, kalian dipilih oleh kelompok 5 untuk menjawab. Nomor 2, silakan. Ada kandungan zat apa saja sih dalam makanan? Coba. Pada di karbohidrat sebagai sumber Satu apa? karbohidrat Fungsinya? sebagai sumber energi utama. Oke, kelompok 2. Protein untuk pertumbuhan, memperbaiki jaringan tubuh dan menjaga daya tahan tubuh. Siap. Nomor 3 apa? Lemak. Apa fungsi dari lemak? Cadangan energi dan pelaut vitamin A, D, E, dan K. Oke, sebentar. Sudah ya, 3. Coba ada lagi nggak? Kamu mau milih kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, siap. Kelompok 1 lanjutkan. Tadi lemak, protein, sama karbohidrat sudah. Ada lagi tidak? Oke, apa saja? Apa lagi? Ada
mengganti jaringan-jaringan yang besar. Oke, kelompok 3 apa? Protein. Betul, tepuk tangan juga dong. Semoga sudah dipahami ya, kita lanjut ke kelompok 3. Sebutkan contoh makanan untuk masing-masing kandungan nutrisi. Kalau tadi menjadinya, sekarang contoh makanannya ya. Kira-kira tadi yang terakhir mau siap? Kelompok 1 ya. Kamu mau nunjuk kelompok mana untuk Kelompok 3. Tiga, oh ini, oke, kelompok 3. Jenis makanannya ya, karbohidrat. Jenisnya apa saja? Karbohidrat ada contoh makanannya yaitu nasi, oke, roti, jagung, kentang, singkong, ubi dalam, gandum, oatmeal. Oh banyak ya, oke karbohidrat. Yang kedua protein. Coba protein ada di makanan apa saja? Protein terbagi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati ya. Di protein hewani ada ikan, ayam, telur, daging sapi, susu, keju, dan yogurt. Dari protein nabati ada tempe, tahu, kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan berarti ya. Oke, sekarang kelompok 3 tunjuk satu kelompok untuk menjawab selanjutnya jenis makanannya. 5. Oke, tadi karbohidrat protein. Coba sekarang contoh dari vitamin D. Contoh dari vitaminnya pertama vitamin A yaitu wortel, tomat, dan pepaya. Dan dari vitamin B, beras merah, kacang-kacangan, susu, dan telur. Vitamin C, jamur gigi dan stroberi. Vitamin D, ikan laut dan susu. Dan vitamin E, kacang almond, biji bunga matahari, dan banyak. Oke, bagus, tepuk tangan. Biasa. Dari pertanyaan 1, 2, dan 3 sudah dipahami? Nah, selanjutnya kita akan membuktikan betul nggak sih yang kata teori katanya tadi apa? Tahu itu mengandung protein gitu ya. Terus apa tadi yang mengandung nasi, mengandung karbohidrat, betul nggak sih kita buktikan? Nah, sekarang kita akan sebelumnya biar kalian tidak jenuh berdiri dulu semua kita Oke, kalian cari pasangan temannya, bola. Oke, dan sekarang kita boleh ke sini. Nah, sudah berpasang-pasangan ya. Sekarang saling berhadapan. Nah, setelah itu kalian letakkan tangan kalian seperti ini bergantian dengan temannya. Kalau bahasa Sunda mah ada dong-dongan dulu ya. Mainannya, nah begitu. Sudah? Oke. Siap begini. Kalau ibu bilang up, maka tangan paling bawah ke atas. Oke. Kalau ibu bilang down, maka tangan paling atas kemana? Bawah. Dan kalau ibu bilang boom, nah tangan paling atas harus memukul tangan temannya yang di bawah dan temannya harus menghindar. Kalau kena berarti kalah, teman yang kena ya. Kalau tidak kena berarti kena. Paham tidak? Paham. Siap ya? Ayo tangannya disiapkan. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Up. Up. Down. Down. Up. Up. Boom. Ayo maju kan siapa yang kena? Gak ada yang kena, berarti menang semua ya? Semuanya. Oke, tepuk tangannya. Silahkan duduk kembali. Nah, sekarang kita praktek. Ibu waktu pertemuan sebelumnya menyuruh kalian untuk membawa bahan makanan. Sudahkah? Sudah. Kelompok 1 ada ya 3 jenis makanan, bahan makanan. Oke, kelompok ada. Sudah lengkap. Kelompok 3 ada berapa? Ada 3. Oke. Nah, kelompok 4 ada berapa? Ada 3. Nah, sekarang kita buktikan. Nah, coba lihat yang KPD ya. Caranya begini. Nanti kalian akan dibagi. Ini namanya PTTS ya. Nah, makanan yang tadi kalian bawa, ya, simpan di sini, ya.
betul warnanya jadi hitam atau ungu tua, ya, berarti dia mengandung karbon. Kalau tidak berubah warnanya, berarti dia tidak. Cairan apa namanya? Itu identifikasi. Yang kedua, yang warnanya biru ini ada cairan diuret namanya apa? Diuret. Ini untuk mengetahui apakah makanan tersebut mengandung protein atau tidak. Ya, kalau makanan ditetes oleh diuret dan warnanya berubah menjadi orange, berarti makanan tersebut mengandung protein. Ya, dan satu lagi adalah uji vitamin C. Nanti kalian isi gelas ini dengan air sedikit aja segini. Nah, lalu kalian teteskan dengan iodin ini sebanyak 5 tetes. Diaduk ya, pakai ini. Lalu bahan makanan yang menurut kalian mengandung vitamin C masukkan ke sini. Lihat perubahan warna. Kalau warnanya menjadi kuning, artinya dia mengandung vitamin C. Nah, hasil dari pengamatan kalian catat di tabel yang ada di atasnya ya. Paham? Sekarang perwakilan kelompok maju ke depan untuk membawa peralatan. Hati-hati ya, ini nanti pecah. Kalau tidak hati-hati. Nah, cairan kalian maju aja ke sini ya. Yang mau silakan maju ke sini. Silakan. Boleh mulai dari sekarang. Bagi-bagi tugas nih, ya. Ada yang menguji karbohidrat, ada yang menguji protein, ada yang vitamin C. Coba. Nah, sampai merah aja. Cukup segitu. Oh, di satu lagi, satu tetes lagi. Nah, diaduk ya, nanti silakan yang udah duduk. Jadi kita yang duduk. Sekarang yang lainnya. Silakan. Tadi mana betadinnya? Siapa tadi yang ambil betadin? Oke, Safir. Sampai warnanya merah ya. Boleh, nanti diaduk ya. Oke. Ini uji apa? Oke, coba kita pakai. Nih, mau sekalian ke sini. Nah, Bu segini, Bu. Boleh segitu dah. Bu, mata tes aja. Boleh segitu. Nah, 5 tetes cukup ya. Sama Dede. Enggak apa-apa. Ininya dipotong. Ya setengahnya aja. Enggak, tapi boleh sih segitu juga enggak apa-apa. Oke, sudah. Ya, perhatikan warnanya, perubahan warnanya ya. Udah, diambil, diamati. Jadi benih. Oke, jadi benihnya. Kalian siap ya? Ya, kita lihat, kita perhatikan ini. Coba kita coba ya warnanya. Oke, kocok. Oke, coba tidak? Lebih bening. Oke, ikut tanya. Ini tadi apa bahan makanannya? Tahu. Tahu yang biasa jadi. Warnanya berubah. Nah, kalau warnanya berubah jadi apa? Nanti mengandung protein. Benar ya, bukti ya. Sip. Silakan. Kalau sudah semuanya isi tabelnya dan isi pertanyaannya. Ya, isi pengamatan dulu. Di situ ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Silakan isi. Oke. Waktunya untuk kalian berdiskusi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, berdirinya kami di sini. Kami akan mempraktikkan hasil dari praktikum. Kami akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami tentang menguji nutrisi pada makanan. Makanan yang kami uji diantaranya 1 ada nasi, 2 ada tahu, dan 3 ada vitamin C. Ya, gimana aja deh? Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Kanika Isra. Nama saya Nadia Hairul Fatima. Nama saya Jana Daniel Wani. Nama saya Muhammad Septian Indra. Oke, kita mulai penjelasannya. Dimulai dari uji karbohidrat yang jenis makanannya nasi. 1 nasi. Nasi sebelum ditetes bubuk berwarna putih dan setelah ditetes bubuk menjadi warna putih dan hitam. Setelah ada tahu. Sebelum ditetes diuret berwarna kuning dan setelah ditetes diuret berwarna oranye. Ketika ada vitamin C. Sebelum ditetes diuret. Sebelum ada vitamin lain berwarna merah. Setelah dicampur vitamin C, akhirnya berwarna putih. Ini. Oke, jadi kesimpulannya pada jenis makanan nasi, tahu, dan vitamin C semuanya berubah warna, dan itu membuktikan bahwa nasi mengandung nutrisi karbohidrat, tahu mengandung nutrisi protein, dan vitamin C mengandung vitamin. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh yang lain kalau mau bertanya boleh, sama kalau menanggapi juga boleh. Kelompok 1 yang kita lakukan, Fatima boleh. Kira-kira kalian makanan apa saja yang mengandung karbohidrat selain nasi? Ada gandum, ubi, singkong, jagung, dan lain-lain. Baik, Oke, sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan
sudah membuktikan ya bahwa dalam kandungan itu ada karbohidratnya, ada proteinnya hari ini. Ya. Selanjutnya, coba buat kalian bagian mana pada uji makanan yang paling mudah, yang paling sulit, yang mana? Coba, Raisa gimana? Yang paling mudah soalnya cuma dua. Coba. Paling sulit dulu dulu karena kalian tadi si airnya gak berubah dari ketiga. Karena apa tadi? Sekarang ibu akan menguji pengalaman kalian. Itu ada kuis ya. Siapa yang bisa nanti boleh mengajukan tangannya.